Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkiyah Hafifah Reza, NIM 18234104, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Layanan Perpustakaan terhadap minat baca mahasiswa di Perpustakaan Universitas Darmas Indonesia. Pertama yang akan saya presentasikan yaitu bab 1 pendahuluan. Yang A yaitu latar belakang masalah. Di era globalisasi ini, perpustakaan banyak mengalami perkembangan, baik dari perkembangan ketersediaan bahan pustaka, gedung, serta pelayanan yang diberikan. Pada saat sekarang ini, kebutuhan akan informasi sangatlah besar, salah satunya bagi mahasiswa, untuk membantu dalam perkuliahan atau hanya sekedar untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan. Dengan adanya kebutuhan akan informasi, mengharuskan pengelola perpustakaan untuk dapat menyediakan layanan perpustakaan dengan sebaik mungkin. Pelayanan yang bagus adalah pelayanan yang dapat memahami keinginan dan kebutuhan pemustaka serta berusaha untuk memberikan nilai lebih kepada pemustaka. Layanan perpustakaan sangat memiliki pengaruh besar terhadap peningkatan minat baca mahasiswa di Perpustakaan Universitas Darmas Indonesia. Saat sekarang ini, seperti yang kita lihat, bahwa mahasiswa lebih banyak memilih mencari informasi secara online. Hal tersebut dapat disebabkan karena kurangnya referensi atau bahan pustaka yang tersedia di sebuah perpustakaan. Hal tersebut hendaknya menjadi perhatian bagi pengelola perpustakaan untuk meningkatkan ketersediaan bahan pustaka serta meningkatkan kualitas layanan perpustakaan. Kualitas pelayanan perpustakaan yang baik akan membantu mahasiswa dalam meningkatkan minat baca, karena dengan pelayanan yang baik dari perpustakaan akan membuat mahasiswa merasa nyaman dan lebih tertarik untuk berkunjung ke perpustakaan. Selain itu, rendahnya minat kunjung mahasiswa Universitas Darmas Indonesia juga berakibat pada rendahnya minat baca mahasiswa. Rendahnya minat kunjung ini dapat dipengaruhi oleh berbagai hal seperti kurangnya pelayanan yang diberikan serta tidak tersedianya bahan pustaka yang lengkap. Memberikan pelayanan kepada pemustaka merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh staf perpustakaan. Perpustakaan perlu merencanakan sesuatu hal untuk menunjang layanan yang dapat digunakan oleh mahasiswa dan dapat membantu mahasiswa dalam menemukan informasi. Universitas Darmas Indonesia memiliki beberapa layanan yang ditawarkan seperti peminjaman bahan pustaka yang dapat dibawa pulang atau layanan membaca buku di perpustakaan. Selain itu, adanya fasilitas akses internet secara gratis yang dapat memudahkan mahasiswa dalam menemukan informasi yang dibutuhkan. Salah satu cara dalam menemukan informasi ialah dengan cara membaca. Membaca dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti membaca buku melalui online ataupun membaca buku di perpustakaan. Perpustakaan sebagai salah satu tempat bagi mahasiswa dalam menemukan informasi sangat perlu memerhatikan kualitas yang diberikan. Dengan dilakukannya penelitian ini, nantinya akan memberikan gambaran untuk pengelola perpustakaan untuk lebih baik lagi dalam memerhatikan mahasiswa dengan menyediakan layanan perpustakaan dengan semaksimal mungkin. Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui kualitas pelayanan yang diberikan oleh pengelola perpustakaan Universitas Darmas Indonesia. Selain itu, juga untuk mengetahui bagaimana pengaruh kualitas layanan perpustakaan dalam meningkatkan minat baca mahasiswa serta mendorong mahasiswa untuk berkunjung ke perpustakaan. Yang selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Dalam penelitian ini ada 3 identifikasi masalah. Yang pertama yaitu
kurangnya layanan perpustakaan yang diberikan oleh pengelola perpustakaan. Yang kedua, rendahnya minat baca mahasiswa yang diakibatkan oleh kurangnya kualitas layanan perpustakaan. Dan yang ketiga yaitu rendahnya minat kunjung mahasiswa ke perpustakaan yang berakibat pada rendahnya minat baca. Yang selanjutnya yaitu pembatasan masalah. Agar dalam penelitian ini dapat mempunyai arah yang pasti dan jelas, maka ruang lingkup permasalahannya hendaknya perlu dibatasi. Hal tersebut diharapkan masalah yang diteliti dapat dikaji secara lebih mendalam untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam penelitian ini, penulis membatasi penelitian ini hanya berfokus pada apakah adanya pengaruh antara kualitas layanan perpustakaan terhadap minat baca mahasiswa di perpustakaan Universitas Darmas Indonesia. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu layanan apa saja yang diberikan oleh perpustakaan Universitas Darmas Indonesia untuk meningkatkan minat baca mahasiswa. Yang kedua, bagaimanakah pengaruh kualitas layanan perpustakaan terhadap minat baca mahasiswa? Yang ketiga yaitu bagaimanakah cara meningkatkan minat baca mahasiswa di Universitas Darmas Indonesia? Yang selanjutnya yaitu asumsi penelitian. Ada 2 asumsi penelitian, yaitu rendahnya minat baca mahasiswa disebabkan oleh kurangnya minat kunjung ke perpustakaan. Yang kedua yaitu kurangnya motivasi dari diri mahasiswa untuk meningkatkan minat baca. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Pada penelitian ini ada 3 tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui jenis layanan yang diberikan oleh perpustakaan Universitas Darmas Indonesia untuk meningkatkan minat baca mahasiswa. Yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan perpustakaan terhadap minat baca mahasiswa. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui cara meningkatkan minat baca mahasiswa di Universitas Darmas Indonesia. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Ada 3 manfaat penelitian. Yang pertama yaitu bagi mahasiswa. Dapat mempermudah mahasiswa untuk mendapatkan informasi dengan mudah dan untuk meningkatkan minat baca mahasiswa Universitas Darmas Indonesia. Yang kedua yaitu bagi universitas. Digunakan sebagai bahan informasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh kualitas layanan perpustakaan terhadap minat baca mahasiswa Universitas Darmas Indonesia. Yang ketiga yaitu manfaat bagi peneliti. Penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti untuk mengetahui gambaran mengenai pengaruh kualitas layanan perpustakaan terhadap minat baca mahasiswa di perpustakaan Universitas Darmas Indonesia. Yang selanjutnya yaitu definisi operasional. Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan pada karakteristik variabel pada suatu penelitian. Definisi operasional ini dibuat untuk memudahkan pada pengumpulan data penelitian. Berdasarkan dari judul penelitian ini yaitu pengaruh kualitas layanan perpustakaan terhadap minat baca mahasiswa di perpustakaan Universitas Darmas Indonesia, maka dalam penelitian ini terdapat 2 variabel, yaitu layanan perpustakaan X dan minat baca Y. Layanan perpustakaan adalah penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pemustaka yang disediakan oleh perpustakaan. Adapun jenis-jenis layanan perpustakaan seperti layanan referensi, layanan sirkulasi, layanan penelusuran literatur, serta layanan penelusuran pustaka. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas layanan perpustakaan seperti koleksi atau bahan pustaka, pemustaka, pengelola perpustakaan,
fasilitas, dan manajemen. Yang selanjutnya yaitu minat baca. Minat baca dapat diartikan sebagai suatu ketertarikan seseorang individu untuk melakukan kegiatan dan merasa senang terhadap aktivitas membaca yang sedang dilakukan. Seseorang yang memiliki minat baca yang tinggi akan cenderung menyukai suatu aktivitas dan merasa termotivasi dengan melakukan suatu hal yang diinginkan. Yang selanjutnya akan saya presentasikan yaitu mengenai bab 2 tentang kajian pustaka. Yang pertama yaitu landasan teori. Yang pertama yaitu tentang konsep layanan perpustakaan. Pelayanan merupakan serangkaian kegiatan dalam proses memenuhi kebutuhan orang lain melalui sebuah aktivitas. Oleh karena itu, pelayanan dapat dikatakan sebagai proses. Layanan perpustakaan ini berhubungan dengan perilaku produsen dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen demi tercapainya kepuasan konsumen itu tersendiri. Pelayanan yang bagus adalah pelayanan yang dapat memahami keinginan dan kebutuhan pemustaka serta berusaha untuk memberikan nilai lebih kepada pemustaka. Dalam menyediakan layanan perpustakaan, terdapat unsur-unsur yang perlu diperhatikan. Ada 5 unsur dalam kualitas pelayanan, yaitu kecepatan. Adalah waktu yang digunakan dalam melayani pemustaka minimal sama dengan batas waktu standar pelayanan yang ditentukan. Yang kedua yaitu ketepatan. Kecepatan tanpa ketepatan dalam bekerja tidak menjamin kepuasan para pemustaka. Yang ketiga yaitu keamanan. Dalam melayani para pemustaka diharapkan untuk dapat memberikan perasaan aman untuk menggunakan jasanya. Yang keempat yaitu keramah tamahan. Staf perpustakaan atau pengelola perpustakaan dituntut untuk mempunyai sikap sopan dan ramah kepada pemustaka. Yang terakhir yaitu rasa nyaman. Rasa nyaman timbul jika seseorang merasa diterima apa adanya. Adapun prinsip-prinsip dalam pelayanan perpustakaan yaitu pelayanan bersifat universal. Layanan tidak hanya diberikan kepada individu, tetapi diberikan kepada pengguna secara umum. Yang kedua yaitu pelayanan berorientasi pada pengguna, dalam arti untuk kepentingan para pengguna, bukan kepentingan pengelola. Yang ketiga yaitu menggunakan disiplin untuk menjamin keamanan dan kenyamanan dalam memanfaatkan perpustakaan. Yang terakhir yaitu sistem yang dikembangkan mudah, cepat, dan tepat. Teori yang kedua yaitu tentang jenis-jenis layanan perpustakaan. Ada 2 jenis layanan perpustakaan. Yang pertama yaitu layanan sirkulasi. Layanan sirkulasi atau layanan peminjaman dan pengembalian bahan pustaka adalah suatu kegiatan di perpustakaan yang melayani peminjaman dan pengembalian buku. Layanan inilah yang sebenarnya merupakan jantung dari semua kegiatan perpustakaan, karena kegiatan layanan peminjaman dan pengembalian bahan pustaka merupakan jasa layanan yang secara langsung bisa dirasakan oleh pemakai perpustakaan atau pemustaka. Yang kedua yaitu layanan referensi. Pelayanan referensi adalah pelayanan dalam menggunakan buku-buku referensi. Di perpustakaan biasanya buku-buku referensi dikumpulkan tersendiri dan disebut koleksi referensi. Sedangkan ruang tempat menyimpannya disebut ruang referensi. Pelayanan referensi adalah pelayanan yang berhubungan dengan pelayanan informasi dan bimbingan belajar. Yang dimaksud dengan pemberian informasi dalam pelayanan referensi yaitu pelayanan yang diberikan guna menjawab pertanyaan-pertanyaan
yang berkaitan dengan informasi yang ada pada buku referensi. Adapun pelayanan bimbingan belajar terutama bimbingan dalam menggunakan buku-buku referensi. Selain jenis layanan sirkulasi dan layanan referensi, ada beberapa perpustakaan yang juga memberikan layanan dalam bentuk lain seperti layanan ruang baca. Layanan ruang baca adalah layanan yang diberikan oleh perpustakaan berupa tempat untuk melakukan kegiatan membaca di perpustakaan. Layanan ini diberikan untuk mengantisipasi pemustaka yang tidak ingin meminjam buku untuk dibawa pulang, akan tetapi mereka cukup memanfaatkannya di perpustakaan atau membacanya di perpustakaan secara langsung. Yang kedua yaitu layanan audiovisual. Adalah layanan perpustakaan khusus untuk bahan audio visual. Layanan ini meliputi peminjaman dan pemutaran film, video, slide, atau film strip. Landasan teori yang ketiga yaitu fungsi layanan referensi. Pelayanan diberikan kepada pemustaka hendaknya berfungsi untuk lebih memberikan pelayanan dan kepuasan yang maksimal. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan pelayanan harus dilakukan sesuai dengan fungsi pelayanan. Ada beberapa fungsi pelayanan perpustakaan. Yang pertama yaitu perpustakaan harus dapat memberikan informasi kepada pembaca. Yang kedua yaitu mempertemukan pembaca dengan bahan pustaka yang diinginkan atau dibutuhkan. Yang ketiga yaitu menyelenggarakan kegiatan yang membuat pembaca senang datang ke perpustakaan. Yang keempat, pengadaan bahan-bahan pustaka yang diinginkan pengguna sesuai dengan kebutuhan informasi. Yang kelima atau yang terakhir, harus mampu memperhatikan fungsi dari perpustakaan itu sendiri. Tujuan dari pelayanan perpustakaan adalah melayani pembaca memperoleh bahan pustaka yang mereka perlukan dan dibutuhkan, agar pengguna atau pemustaka mengetahui apa yang ada pada perpustakaan maupun kegiatan-kegiatan perpustakaan yang lain, misalnya kegiatan promosi perpustakaan. Bahan pustaka yang banyak tetapi tidak dipakai oleh siapapun dengan alasan apapun merupakan sebuah kekeliruan yang besar. Landasan teori yang keempat yaitu tentang minat baca. Minat dapat diartikan sebagai kecenderungan terhadap sesuatu. Menurut Nasution 2018, minat adalah kesenangan atau perhatian yang terus-menerus terhadap suatu objek karena adanya pengharapan akan memperoleh manfaat. Minat adalah rasa lebih suka dan ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Minat sering pula oleh orang-orang disebut interest. Minat bisa dikelompokkan sebagai sifat atau sikap yang memiliki kecenderungan atau tendensi tertentu. Minat baca adalah suatu hasrat seseorang terhadap suatu bacaan yang mendorong munculnya keinginan dan kemampuan terhadap suatu bacaan, diikuti oleh kegiatan nyata membaca bacaan yang diminatinya. Minat baca bersifat pribadi dan merupakan produk belajar. Aktivitas membaca akan dilakukan oleh atau tidak sangat ditentukan oleh minat individu terhadap aktivitas tertentu. Landasan teori yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi minat baca. Seseorang yang memiliki minat baca sudah pasti adanya faktor pendukung yang mempengaruhi minat baca tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi minat baca ada dua, yaitu faktor internal meliputi perasaan, perhatian, dan motivasi. Sedangkan faktor eksternal meliputi peran dosen atau peran pengajar, lingkungan, dan fasilitas. Adapun faktor lain yang dijelaskan oleh Hasanah
yaitu faktor internal meliputi intelijensi, usia, jenis kelamin, kemampuan membaca, sikap, dan kebutuhan psikologis. Dan yang kedua yaitu faktor eksternal meliputi belum tersedianya bahan bacaan yang sesuai, status sosial, ekonomi, kelompok etnis, pengaruh teman sebaya, orang tua, guru, dan televisi atau film. Yang B, penelitian yang relevan. Adapun beberapa penelitian yang relevan yang berdasarkan pada judul pengaruh kualitas pelayanan perpustakaan terhadap minat baca mahasiswa di Perpustakaan Universitas Darmas Indonesia. Yang pertama yaitu hasil penelitian oleh Purwaningsih dan Ismiati 2016 yang berjudul pengaruh fasilitas perpustakaan dan pelayanan perpustakaan terhadap minat membaca di perpustakaan, yang menunjukkan bahwa pelayanan perpustakaan yang ada di SMK Negeri 1 Kendal sudah memiliki pelayanan yang baik untuk memenuhi kebutuhan siswa, dan juga pelayanan yang tersedia tidak hanya baik saja, tetapi juga sudah memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pengunjung. Selain itu, pegawai perpustakaan SMK Negeri 1 Kendal ini juga ramah dan bersahabat, di mana hal tersebut menjadi salah satu alasan supaya pengunjung merasa nyaman mengunjungi perpustakaan tersebut. Apabila pelayanan perpustakaan mengalami kenaikan, maka hal tersebut juga akan mengakibatkan kenaikan pada minat membaca siswa SMK Negeri 1 Kendal. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu meneliti mengenai pengaruh layanan perpustakaan terhadap tingkat minat baca mahasiswa. Yang kedua yaitu hasil penelitian oleh Meltia Dewi tahun 2016 yang berjudul pengaruh kualitas pelayanan dan fasilitas perpustakaan terhadap prestasi belajar mahasiswa Universitas Samudra, yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan fasilitas perpustakaan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar mahasiswa Universitas Samudra, dan dapat dinyatakan bahwa variabel fasilitas perpustakaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar. Kualitas pelayanan dan fasilitas perpustakaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar mahasiswa Universitas Samudra, di mana kualitas pelayanan dan fasilitas pelayanan secara simultan berpengaruh terhadap prestasi mahasiswa. Dengan baiknya pelayanan dan fasilitas perpustakaan, maka akan memberikan kenyamanan terhadap mahasiswa. Dengan rasa nyaman, mahasiswa akan melakukan kunjungan terus-menerus, dan dengan banyak membaca akan meningkatkan indeks prestasi mahasiswa. Dan yang ketiga yaitu hasil penelitian oleh Aulia pada tahun 2019 yang berjudul Analisis Peningkatan Mutu Layanan Perpustakaan pada Minat Baca Pemustaka, yang menunjukkan bahwa perpustakaan berusaha menarik perhatian pemustaka dengan meningkatkan layanannya agar semakin berkualitas, sehingga pemustaka tertarik untuk membaca buku di perpustakaan. Pelayanan berkualitas tidak hanya dari segi sistem atau fasilitas saja, tetapi juga dari sikap pustakawan dalam melayani pengguna perpustakaan, sehingga akan juga mempengaruhi apa yang diinginkan oleh pustakawan agar banyak pemustaka yang berkunjung. Meningkatkan kualitas layanan dalam melayani pemustaka juga sangat penting dilakukan, karena hal tersebut bertujuan agar pemustaka merasa nyaman ketika meminjam buku atau membaca buku di perpustakaan. Yang selanjutnya yaitu kerangka konseptual.
Pengaruh kualitas layanan perpustakaan terhadap minat baca mahasiswa di perpustakaan Universitas Darmas Indonesia. Layanan perpustakaan sangat berpengaruh besar terhadap meningkatkan minat baca mahasiswa. Dengan adanya layanan perpustakaan yang baik, akan menarik minat kunjung mahasiswa untuk datang dan membaca buku di perpustakaan. Dengan seperti itu akan dapat meningkatkan minat baca mahasiswa. Dan yang terakhir yaitu hipotesis. Hipotesis dapat dikatakan sebagai dugaan sementara dari masalah yang diteliti. Berdasarkan pada rumusan masalah dan landasan teori yang telah dipaparkan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah adanya pengaruh dari kualitas layanan perpustakaan terhadap minat baca mahasiswa di perpustakaan Universitas Darmas Indonesia. Yang selanjutnya akan saya presentasikan yaitu mengenai bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Jenis penelitian kuantitatif merupakan investigasi sistematis yang membahas mengenai sebuah fenomena atau kejadian dengan mengumpulkan data yang dapat diukur menggunakan teknik statistik, matematika, dan komputasi. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian adalah langkah yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dan melakukan analisis pada data yang telah didapatkan. Pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif. Yang selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan orang, kejadian, atau hal minat yang ingin diteliti. Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh mahasiswa prodi pendidikan guru pendidikan sekolah dasar tahun masuk 2019 Universitas Darmas Indonesia, yang mana mahasiswa prodi pendidikan guru sekolah dasar tahun masuk 2019 di Universitas Darmas Indonesia ini mempunyai total 148 orang dengan rincian kelas A berjumlah 48 orang, kelas B berjumlah 50 orang, dan kelas C berjumlah 50 orang. Sedangkan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa prodi pendidikan guru sekolah dasar tahun masuk 2019 Universitas Darmas Indonesia kelas B dan kelas C dengan total 100 orang. Yang selanjutnya yaitu variabel dan data. Variabel dapat diartikan sebagai seperangkat petunjuk yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan mengukur suatu variabel atau konsep untuk menguji kesempurnaannya. Variabel dalam sebuah penelitian dapat berbentuk sebuah objek penelitian yang bervariasi. Berdasarkan pada penelitian ini, maka penelitian ini mempunyai dua variabel yaitu kualitas layanan perpustakaan, independen variabel X. Definisi variabel kualitas layanan diartikan sebagai tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pemakai atau pemustaka dengan indikator 1-5. Variabel yang kedua yaitu minat baca atau dependent variable Y. Minat adalah kesenangan atau perhatian yang terus-menerus terhadap suatu objek karena adanya pengharapan akan memperoleh manfaat. Minat adalah rasa lebih suka dan ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh, indikator 1-5. Yang selanjutnya yaitu instrumentasi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa angket. Untuk menghasilkan data yang akurat, maka pada penelitian ini menggunakan skala Likert.
Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat dari responden. Dengan skala Likert ini, responden diminta untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan responden untuk menunjukkan tingkat persetujuannya terhadap pertanyaan yang diberikan. Adapun tabel skala Likert yaitu sangat setuju diberi skor 5, setuju diberi skor 4, netral diberi skor 3, tidak setuju diberi skor 2, sangat tidak setuju diberi skor 1. Yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini ada 4 teknik pengumpulan data yang dilakukan. Yang pertama yaitu observasi. Observasi dapat diartikan sebagai pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan. Yang selanjutnya yaitu angket atau kuesioner. Angket adalah merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan atau pernyataan tertulis dan jawaban yang diberikan dalam bentuk tertulis, yaitu dalam bentuk isian atau simbol atau tanda. Angket atau kuesioner yang dibuat ini nantinya digunakan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan respon responden mengenai pengaruh kualitas pelayanan perpustakaan terhadap minat baca mahasiswa di Perpustakaan Universitas Darmas Indonesia. Yang selanjutnya yaitu wawancara. Wawancara adalah suatu kegiatan tanya jawab secara lisan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Dan yang terakhir yaitu studi dokumentasi. Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian namun melalui dokumen. Yang selanjutnya yaitu uji persyaratan analisis. Pada penelitian ini ada 5 uji yang dilakukan, yaitu yang pertama uji validitas adalah pernyataan sampai sejauh mana data-data yang ditampung pada suatu kuesioner dapat mengukur apa yang ingin diukur. Yang kedua yaitu uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah tingkat ketepatan, ketelitian, atau keakuratan sebuah instrumen. Yang ketiga yaitu uji kualitas model. Yang keempat, uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji normalitas. Tujuan dilakukannya uji normalitas ini adalah untuk mengetahui model regresi dengan variabel independen dan dependen atau bahkan keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Yang kedua yaitu uji multikolinealitas. Digunakan untuk mengukur atau mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang terjadi antara variabel independen. Yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas, yaitu digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Uji yang terakhir yaitu uji hipotesis. Ada 3 yaitu uji regresi, merupakan suatu kajian dari hubungan antara satu variabel. Yang kedua yaitu uji parsial, uji yang digunakan untuk menguji kemaknaan koefisien regresi atau parsial. Dan yang ketiga yaitu uji koefisien determinasi, digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel bebas atau independen berpengaruh pada variabel terkait. Teknik penganalisisan data. Menentukan teknik analisis data merupakan suatu proses yang terintegrasi dalam proses penelitian. Untuk mengetahui respon responden, maka teknik analisis data dengan menggunakan rata-rata keseluruhan skor yang telah dibuat dengan skala Likert. Adapun skala Likert yang diberikan adalah sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.